sesuatu tanpa seizin suaminya, tidak boleh. Terus. Bismillah, Ustadz. Gimana menghadapi istri yang selalu emosi kalau anak sedang rewel, Ustadz? Padahal anak baru umur 2 tahun. Dan kalau saya nasihati, maksudnya istrinya dinasihati, dia selalu bilang, ya sudah, carilah istri yang lebih soleh. Kemudian, haruskah saya mencari istri yang baru, Ustadz? Ya saya kira itu izin dari istrinya. Ya dia cari. Cari, nggak apa-apa. Istrinya dia cari. Tapi mungkin itu kata-kata istri ngambek gitu. Ngambek. Sebetulnya tidak bagus istri bilang begitu. Tidak bagus. Karena memang tadi kita melihat dalil tadi, istri bertanggung jawab di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Terutama anak-anak kecil. Ya. Banyak para istri, para ibu yang belum mengerti dalam masalah menangani anak-anaknya. Bahkan sebagian telah kehilangan keutamaan yang besar. Ya. Ya. Dalam masa sebelum tamyiz khususnya itu masa curahan kasih sayang dari ibu. Curahan kasih sayang kepada ibu. Dari ibu pada anak. Maka di saat-saat seperti itu, kalau ibu itu keras melampaui batas, itu akan merugikan kerugian bagi anak itu sendiri. Itu akan terjadi secara kejiwaan, jadi perubahan menghadapi ibu-ibu yang galak gitu, karena tidak kuat, nggak sabar anaknya rewel kemana. Namanya ibu, risikonya seperti itu. Kalau mau jadi ibu, harus berhadapan dengan kerewelan anak. Kalau tidak, lebih bagus hidup sendiri. Kalau menjadi ayah, harus terima tanggung jawab, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, mendidik anak dan istrinya, harus siap. Kalau tidak, mundur teratur, hidup membujang seumur hidup. Begitu risiko memang. Bukan sembarangan hidup rumah tangga itu. Sembarangan, harus tanggung jawab. Baik sebagai istri maupun sebagai suami. Maka itu jadi wajib hukumnya mempelajari kehidupan rumah tangga bagi mereka yang akan melaksanakan hidup berumah tangga. Pelajari dengan baik. Nah kalau di saat-saat seperti ini ibunya lebih banyak marahnya dari curahan kasih sayangnya, ini sangat merugikan anak kita. Ada sedikit atau perubahan kejiwaan. Dan kita tahu anak itu sifatnya merekam. Oleh karena itu ya, catat baik-baik. Galibnya, saya tidak katakan semuanya. Ibu-ibu yang galak pada anak, itu golibnya dia pernah digalaki oleh ibunya. Golibnya. Dia ada semacam, bukan dendam, bukan. Apa namanya? Iya, perasaan yang bangkit gitu. Sehingga dia akan berbuat seperti ibunya. Rata-rata. Enggak semua. Tapi ada kejadian seperti itu. Imma oleh ayahnya, imma oleh ibunya. Walhasil di masa kecil itu dia pernah. Maka ketika dia punya anak, dia seperti itu. Tanya sama istri antum kalau memang enak, kalau nggak enak nggak usah. Gitu. Ibunya atau ayahnya pernah menggalaki dia.
Seperti dia galak kepada anak. Itu kejadian seperti itu. Dan itu rugi bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang memiliki ekstra kecerdasan di atas rata-rata. Rugi akan menurun. Akan menurun. Tidak tepat saat seperti itu. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu, didikan anak, ngajar anak, itu enggak boleh. Maka Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar-dasar, yakni kasih sayang kepada anak. Dan menolak adanya kekerasan kepada anak-anak. Islam yang pertama kali meletakkan dasarnya itu. Sebelum orang-orang kufar berbicara tentang kekerasan kepada anak-anak, Islam terlebih dahulu. Luar biasa Islam ini. Luar biasa. Kasih sayang. Demikian juga dalam pendidikan. Gak boleh seorang guru itu galak pada muridnya. Pendidikan itu rahim. Rakik seorang guru itu. Sayang, lemah lembut kepada apa yang dia. Apalagi ibu kepada anak. Harus sabar. Harus sabar. Ingat cerita Malik bin Huwairis. Malik bin Huwairis, pemuda-pemuda yang datang dari Yaman, beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Madinah bersama Nabi beberapa puluh malam, 20 malam kurang lebih. Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru pengajar yang rahim. Karena bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan, nilainya di atas rata-rata itu bermanfaat. Tapi kalau gurunya galak, dia tertekan. Maka kecerdasan yang ada pada dia itu buyar. Dia susah berpikir. Bagaimana antum disuruh berpikir dalam tekanan, bisa nggak? Nggak bisa, dia ketakutan. Itu kerugian. Banyak yang rugi sebetulnya. Saya sering melihat, aduh sayang. Sayang bapaknya galak dalam pendidikan ya. Ibunya galak, tiap hari berapa, itu turun sedikit demi sedikit turun. Kalau tidak anak ini akan cerdas kan. Karena itu dunia barat menerapkan itu. Islam yang pertama, malah orang Islam sebaliknya. Dipelihara orang-orang yang cerdas itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh wanita-wanita Quraisy. Enggak lawan wanita Quraisy itu. Enggak lawan. Tidak tertandingi sepanjang zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanitaku Quraisy. Begitu kasih sayangnya kepada anaknya dan kepada suaminya. Luar biasa. Nabi SAW ceritakan itu akan dicontoh oleh para wanita, para ibu. Yang memang selalu bersama anak-anak mereka. Tapi kita berada di akhir zaman. Dan ibu-ibu atau istri-istri kita tidak kuat. Anak-anaknya bandel-bandel. Tidak kuat. Atau tidak pernah belajar, atau tidak mencoba belajar, mencontoh wanita-wanita Quraisy. Kesian kalau anak-anaknya itu memiliki kecerdasan hebat. Kalau dia galak, itu turun, tidak dapat tidak. Belum kekurangan sifat yang lain, dia jadi tidak, apa istilah? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kemudian dia memiliki sifat selalu ragu gitu. Iya, minder. Aduh sayang sekali. Sayang sekali. Ya apa boleh buat begitu, emang bagaimana? Itu turun, benar-benar turun. Karena itu para imam yang jadi imam itu rata-rata diasuh oleh siapa? Sama siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya yang memeluk dia. Lihat Imam Syafi'i.
para imam, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, itu ditangani oleh ibunya. Syekhul Islam bin Taimiyah, lihat ibunya, rahim, raqiq gitu. Jiwanya besar. Karena hak marah, hak pendidikan itu ada pada bapak, bukan pada ibu. Iya. Karena itu pukullah anak-anak kamu, khitab itu ditujukan kepada siapa? Bapak. Sehingga kelihatan wibawahannya. Ibu itu kan mencurahkan kasih sayangnya luar biasa. Nah saat-saat itu kan biasa anak-anak bersama ibunya. Dididik, baca Quran, diajarkan, baik itu pelajaran agama, pelajaran umum. Nah kalau ibunya galak atau apa, sambil nangis anak itu diajak. Akhir zaman, gimana? Gak bisa. Itu turun, sayang. Itu saya melihat contoh banyak. Itu jangan begitu. Tapi mungkin istri-istri kita tidak kuat. Tidak kuat dia ini, lihat anak-anaknya bandel-bandel gitu. Tapi harus belajar. Harus mencoba. Coba. Nah sehubungan dengan pertanyaan tadi ya seperti itu. Nah kalau istrinya suruh cari wanita lain lagi, ya boleh dia cari wanita lain, nggak apa-apa. Gitu. Halal dia berpoligami. Tapi itu dari kali kemarahan. Terus ayo. Iya, jazakallah khairan. Insya Allah kita berharap Ustadz nanti memberikan kajian ke depannya untuk ummahat ya Ustadz ya, bila datang ke sini insya Allah. Selanjutnya Ustadz, bagaimana sikap seorang ibu membantu anaknya untuk mendapatkan jodoh yang soleh, sementara sang anak Gitu. Kemudian sementara sang anak sudah mempunyai pilihannya sendiri Ustadz. Ya, pilihan anaknya soleh tidak? Kalau soleh, ya nggak apa-apa. Sama-sama soleh. Ini dia yang dia sukai. Ini dia tidak sukai. Sama-sama soleh, ya pilihan anaknya. Mudah masalah itu. Terus. Kecuali pilihan anaknya tidak soleh. Ada alasan secara syar'i. Pilihan anaknya orangnya tidak sholat dan jauh dari agama. Jadi kalau pilihan anaknya orang dekat dari agama, apalagi orang alim, taat dan seterusnya, ya anak. Terus. Ustadz, pada usia berapakah anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamar tidurnya? Dikarenakan rumah anak cuma ada 2 kamar Ustadz. Syukran Ustadz. 7 tahun itu, tamis itu 7 tahun. Iya 7 tahun, paling tidak 10 tahun. Harus dipisahkan. Bahkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan kan dilarang dalam satu ini, selimut ya, selimut. Bisa. Kalau nggak mampu mohon minta pada Allah, ud'uni astajib lakum. Usaha. Minta kepada Allah. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti akan aku ijabahkan. Kita yakin pasti Allah akan ijabahkan. Ya Allah, rumah saya kecil, anak-anak ada sekian, nggak dapat tempat tidur yang layak. Aku minta kepadamu rumah yang besar agar aku bisa berikan rezeki. Udah minta belum? Lupa. Jangan belum minta. Ud'uni astajib lakum. Usaha. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku ijabahkan. Minta apa saja. Selama itu halal. Selama itu dibenarkan oleh Allah. Jangan minta jadi nabi. Enggak boleh.
sebagai penutup kepada ikhwan dalam menjalani kehidupan agama dan dakwah salafiyah yang sangat besar ini, hendaklah kita bersabar. Tidak ada yang lebih indah dalam menjalani sesuatu, terutama dalam dakwah yang agung dan besar ini, kecuali kita jalani dengan kesabaran dan penuh pengharapan kepada Allah, dan berjalan terus, jangan berhenti, penuh dengan semangat, karena segala sesuatunya berada di tangan Rabbul Alamin. Dan tetap istiqamah dengan ilmu dan amal. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.